Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Utami Zenuyati Mulandari, NIM 20010469. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan pengertian Chrysophyta dan Rhodophyta. Yang pertama, alga pirang. Chrysophyta diambil dari bahasa Yunani yaitu chrysos yang berarti emas. Ganggang keemasan atau Chrysophyta adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasi. Ganggang ini berwarna keemasan karena kloroplasnya mengandung pigmen. Pigmentasinya ganggang ini berwarna keemasan karena kloroplasnya mengandung pigmen karoten dan kantofil dalam jumlah banyak dibandingkan dengan klorofil. Pigmen lainnya adalah fukokantin, klorofil A dan klorofil C. Pada umumnya berflagel yang tidak sama panjang dan bentuk sehingga kadang-kadang disebut heterokontai. Alga yang flagelnya tidak sama panjang dan tubuhnya biasanya terbentuk seperti benang. Yang kedua adalah alga merah. Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu rhodos, yang berarti merah. Jadi Rhodophyta adalah ganggang merah. Jadi Rhodophyta adalah ganggang merah. Alga merah atau Rhodophyta adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna pada alga disebabkan oleh pigmen fosforitin dalam jumlah banyak dibandingkan klorofil, karoten, dan kantofil. Alga ini pada umumnya bersifat banyak, multiseluler, dan makrofisnya panjang antara 10 cm sampai 1 meter dan berbentuk berkas dan lembaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Erlina Sukma, NIM 2001040772. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri Chrysophyta dan Rhodophyta. Yang pertama yaitu ciri dari Chrysophyta. Ciri dari Chrysophyta itu sendiri yang pertama yaitu berwarna pirang atau keemasan. Yang kedua, hidupnya berada di air laut. Yang ketiga, bersifat bentos yang melekat pada batu-batu atau kayu. Yang keempat, talusnya sangat besar dan berbeda-beda bentuknya. Yang kelima memiliki klorofil yang berisi klorofil A. Yang keenam, sel-selnya hanya memiliki 1 unit saja. Yang ketujuh, hasil asimilasinya berupa laminarin, manit, minyak, dan zat-zat lainnya. Yang kedelapan, Chrysophyta bereproduksi secara aseksual dan juga seksual. Yang kesembilan yaitu zoospora dan gamet memiliki 2 flagel yang heterogen. Yang kedua yaitu ciri dari Rhodophyta atau alga merah. Ciri dari alga merah yaitu inti selnya bersifat eukariotik. Yang kedua, Rhodophyta bersifat multiseluler atau bersel banyak. Rhodophyta juga pada umumnya bersifat makrofis atau bisa dilihat dengan kasat mata. Rhodophyta juga merupakan satu-satunya alga yang tidak memiliki fase flagel. Rhodophyta juga bersifat autotrof, kloroplasnya mengandung piranoid. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluoride. Bentuk talus dari Rhodophyta yaitu berbentuk helaian atau berbentuk seperti pohon. Talus dari Rhodophyta ini berwarna merah sampai ke ungu. Tubuhnya diselimuti oleh kalsium karbonat. Dinding selnya juga terdiri atas sel yang berlapis-lapis.
Ciri yang terakhir dari Rhodophyta yaitu memiliki pigmen A dan juga pigmen B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfatul Hidayati, NIM 20010404059. Di sini saya akan membacakan materi yang terakhir yang berjudul tentang sistem reproduksi Chrysophyta dan Rhodophyta, di mana sistem reproduksi Chrysophyta ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi secara aseksual, di mana sistem reproduksi secara aseksual ini dilakukan dengan pembentukan zoospor multinukleat berukuran besar yang mempunyai flagella seperti Vaucheria. Selanjutnya, sistem reproduksi secara seksual, di mana sistem reproduksi ini dilakukan dengan cara oogami, yaitu pembentukan oogamia atau pembentukan gamet betina, dan anterida atau pembentukan gamet jantan pada filamen yang sama. Selanjutnya, sistem reproduksi Rhodophyta. Sistem reproduksi Rhodophyta dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem reproduksi secara seksual, di mana sistem reproduksi secara seksual ini terjadi melalui pembentukan dua anteridium pada ujung-ujung cabang talus. Anteridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium dan menghasilkan gamet betina yang disebut dengan carpogonium. Selanjutnya, sistem reproduksi aseksual, di mana sistem reproduksi aseksual ini terjadi melalui pembentukan teraspora. Teraspora akan menjadi gamet anium jantan dan gamet anium betina, di mana gamet anium jantan dan gamet anium betina ini akan bersatu membentuk karposporofit. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nama Chrysophyta diambil dari bahasa Yunani, yaitu Kyros yang berarti emas. Ganggang keemasan atau Chrysophyta adalah salah satu kelas dari ganggang berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Sedangkan Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu Rhodos yang berarti merah. Jadi Rhodophyta adalah ganggang merah. Struktur sel Cheirophyta yaitu memiliki bentuk tubuh yang kebanyakan bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler, dan tubuhnya biasanya berbentuk seperti benang. Pigmen Cheirophyta berwarna keemasan. Warna keemasan pada Cheirophyta disebabkan oleh karoten dan satofil. Di samping itu, Cheirophyta mempunyai pigmen fotosintesis termasuk klorofil dan karotenoid seperti fukosatin dan diadinoxatin. Cheirophyta memiliki klorofil A dan C, dan klorofil tersebut tersimpan di dalam kloroplas yang berbentuk cakram atau lembaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.